ada beberapa yang saya ingin jelaskan, di mana anak yang kurang sehat biasanya itu dikategorikan seperti anak yang kwashiorkor, ya. 5 gejala stunting diantaranya yang pertama yaitu pada stunting. Oh, jadi justru malah lebih kelihatan muda. Jadi kayak maaf orang-orang kerdil itu. Iya. Tipsnya itu bagaimana sih agar orang tua itu bisa menghindarkan virus corona dari anak-anaknya mereka seperti itu? Pertanyaan yang bagus juga ya dari soalnya kan ya. Ini masa pandemi juga, mungkin ibu-ibu biar anaknya itu dapat terhindar dari COVID-19. Ya, ini agak berat juga sebenarnya bagi kita para bunda ya untuk bisa mengajarkan kepada anak. Tapi kita kembali lagi kepada si anak ya. Bagaimana sih apa yang diinginkan anak? Tapi kita juga harus memberikan pengertian ya. Di sini kalau misalkan untuk menghindari anak dari COVID-19, mulai sekarang ajari cara cuci tangan terlebih dahulu ya. Kita ajari dia cuci tangan. Bagaimana sih cara cuci tangan yang benar ya? Yaitu dengan cara kita memakai sabun, kemudian kita membasuhnya dengan air yang mengalir ya. Air yang mengalir ya, jangan yang air dalam genangan ya, tetap harus air yang mengalir. Dengan kita membiasakan dia untuk cuci tangan, setidaknya dia pun akan mengontrol kita ya, mengontrol kita tetap ikut-ikutan menggunakan cuci tangan ya. Kalau misalkan kita sudah kebiasaan mengajari dia dengan cuci tangan, memberikan contoh gitu ya, dia pasti akan dengan terbiasa seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita kasih pengertian kepada dia, pengertian di mana kita itu harus menghindar dengan orang-orang yang kena batuk pilek. Ya, kita kasih contoh orang batuk seperti apa, orang pilek seperti apa, karena di sini anak balita, anak batita ya, anak di antara 1 sampai 5 tahun itu belum bisa mengenali sebenarnya kalau kita tidak mengasih tahu. Batuk itu seperti apa kita ajari, pilek itu seperti apa kita ajari ya. Jadi kalau ada orang batuk pilek kita jangan mendekat ya, karena di situ akan terjadi bahaya. Nanti kita bisa ketularan penyakit. Kasih pengertian, anak pasti akan tahu ya. Kemudian setelah itu kita dengan menggunakan pola gizi seimbang tadi, setidaknya dengan menggunakan gizi seimbang kan antibodinya juga terpenuhi ya. Itu juga jadi kuat. Iya betul. Dengan imun kuat nanti kita bisa melawan corona tersebut ya. Kemudian daripada itu, kalau misalkan di sini masih ada ibu-ibu yang menyusui dengan anaknya di bawah usia 2 tahun, sebenarnya dengan ASI saja itu juga mengandung antibodi ya, antibodi, enzim yang bisa untuk melawan corona gitu. Nah, untuk Mbak Rian sendiri nih Mbak, kan bekerja di rumah sakit. Nah, itu bagaimana caranya agar tidak menularkan virus-virus bahaya dari rumah sakit, agar tidak menularkan langsung ke anak seperti itu? Anak dan keluarga ya. Terima kasih Mbak Bia pertanyaannya. Di sini kita dari tim medis itu sudah difasilitasi dengan APD ya. Jadi APD-nya itu pun sudah dirancang sedemikian rupa agar tidak tembus ya. Misalkan ada beberapa tenaga medis yang terkena virus corona itu pun sebenarnya tidak dari pasien ke tenaga medis kebanyakan, justru dari tenaga medis dari keluarganya. Jadi kadang tidak tahu dari keluarganya ada yang kena virus, kemudian dari si pihak tenaga medis itu tertular dari keluarganya sendiri ya. Justru angka kemungkinan dari pasien ke tenaga medisnya itu malah lebih kecil. Kalau dari pasien ke tenaga medis itu karena lebih kecil, karena di sini APD-nya benar-benar lengkap. Jadi nggak usah khawatir, untuk para tenaga medis itu sudah difasilitasi dengan APD yang lengkap ya. Kemudian setelah berkesinambungan dengan pasien pun diwajibkan untuk mandi ya. Dan mandinya juga tidak tanggung-tanggung Mbak Vira, mandi keramas semua ya. Setelah mandi keramas kita baru melakukan dokumentasi ya. Dan setelah operan jaga pun kita disarankan untuk mandi lagi gitu sebelum kita ketemu dengan, misalkan kita dijemput ya dari keluarga atau kita naik motor sendiri pun ketemu dengan orang lain. Misalkan kita di saat kita melakukan dokumentasi dari teman kita yang
sama-sama di ruang COVID, oh ternyata ketularan, takutnya seperti itu ya. Dengan kita mandi setidaknya menghilangkan itu semua sebelum masuk ke saluran pernafasan ya. Dan di rumah pun diajukan mandi lagi. Ya. Baik, terima kasih pada Mbak Rian. Itu tadi adalah yang sudah dijelaskan dari Mbak Rian pada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat, khususnya untuk ibu-ibu di Desa Pelayan Dukuhbong dan untuk yang menonton masyarakat luas pada umumnya, dan untuk saya sendiri ya Mbak ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kami, apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada ibu-ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Mungkin dari Mbak Rian ada pesan untuk yang menonton, Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak Fira ya. Saya di sini akan terima kasih banget sama Mbak Fira juga ya, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan ulasan di sini. Dan terima kasih pula juga buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bersedia dan berkenan untuk mendengarkan ulasan dari saya. Ya, mudah-mudahan di sini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, di sini saya juga sama-sama sedang belajar ya. Ya, jadi kita sama-sama sedang belajar bagaimana baiknya agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih juga Mbak Rian sudah mau diajak kolaborasi membantu program kerja saya ini. Sama-sama Mbak Fira. Dan nanti jika misalkan ada salah satu dari ibu-ibu atau bapak sekalian ada yang berkenan atau ingin menanyakan langsung ya lewat WA dari Mbak Fira juga nggak apa-apa mengenai seputar COVID-19, atau bisa lewat kolom komentar langsung Mbak, nanti bisa boleh. Saya tujukan ke Mbak Rian. Betul ya, nanti langsung saya kasih jawaban di situ. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.